Halo, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu seni rupa, bagaimanakah klasifikasi seni rupa berdasarkan fungsinya, berdasarkan apakah dia seni murni atau terapan. Kemudian kita lanjut ke unsur rupa dasar meliputi titik, garis, bidang, bentuk apabila 3 dimensi, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar tentang prinsip pengolahan unsur rupa dasar. Prinsip pengolahan unsur rupa dasar apabila dianalogikan dengan kegiatan memasak, prinsip pengolahan unsur rupa dasar adalah resepnya. Bagaimanakah bahan-bahan yang sudah disediakan, yaitu unsur rupa dasar tadi, titik, garis, dan lain sebagainya, itu sebagai bahan. Nah, sekarang diolah dengan sebuah resep. Bagaimanakah cara menyusun bahan-bahan tadi menjadi sebuah karya seni yang estetis, atau kita sebut dengan istilah nirmana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam prinsip pengolahan unsur rupa dasar, coba kalian lihat dua cover buku berikut ini. Ada cover buku yang A yang kiri atau B yang kanan. Silakan diamati baik-baik. Setelah kalian amati, sekarang berikan pendapatmu. Manakah yang menjadi favorit kalian? Pasti kalian mempunyai favorit yang berbeda-beda. Ada yang menyukai cover buku yang A, ada yang menyukai cover yang buku yang B. Alasannya bisa beragam, mulai dari objeknya, tekniknya, kemudian unsur rupa dasarnya, warnanya, ruangnya, sangat-sangat subjektif, ya. Sehingga apa? Sehingga karena penilaian karya seni sangat subjektif, jadi bisa dipastikan semua orang yang bisa mengolah unsur rupa dasar tadi dengan prinsip pengolahan unsur rupa dasar yang setelah ini kita akan pelajari, pasti bisa membuat karya seni yang estetik, karya seni yang bagus, karya seni yang menarik perhatian, termasuk kamu-kamu semua. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Nirmana atau prinsip pengolahan unsur rupa dasar secara bahasa berarti kosong. Namun bisa juga dikatakan sebagai hasil dari angan-angan dwimatra, 2 dimensi, ataupun trimatra, 3 dimensi, yang mempunyai unsur konsep estetika. Atau nirmana dapat juga berarti pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang harmonis. Itulah yang disebut dengan nirmana. Tujuannya apa kita belajar nirmana setelah ini? Tujuannya adalah menciptakan sebuah karya visual atau karya rupa yang mempunyai komposisi yang harmonis dan estetis, sehingga mempunyai value atau nilai yang lebih daripada karya yang lain. Sebelum kita masuk ke prinsip, alangkah baiknya kita kembali lagi ke video sebelumnya atau materi sebelumnya tentang unsur rupa dasar. Oke, yang pertama apa kemarin? Titik, ya, titik, suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Kemudian ada garis, batas limit suatu benda, ruang, rangkaian, massa, dan warna. Kemudian ada bidang, ada bentuk, ada ruang, ada warna, dan ada tekstur, ya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip pengolahan unsur rupa dasar. Sebelum kita masuk ke prinsip yang pertama, silakan kalian amati dua foto berikut ini. Coba yang A yang bagaimana, yang B yang bagaimana, yang kiri yang bagaimana, yang kanan yang bagaimana. Nah, kalian bisa lihat ada ada dua foto, objeknya sama, tempatnya sama, warnanya sama. Nah, apa yang membedakan antara gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan? Nah, coba sekarang lihat. Kalian kan pasti pernah ketika kalian disuruh memoto, mengambil gambar
sama teman-temanmu, pasti kamu bilang, rodok rene, iku rodok rene, kurang mepet. Nah, apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian bilang seperti itu? Nggak tahu kan? Lah, itu yang dinamakan dengan prinsip pengolahan unsur rupa dasar. Sebetulnya kalian sudah mengetahui, sudah menerapkan, tetapi tidak bisa memahami teorinya. Nah, sekarang kita pelajari. Sekarang kamu lihat ini apa. Ya, sudah ya? Oke. Ini adalah prinsip simetri. Prinsip yang pertama, yaitu dua atau lebih unsur yang sama diletakkan sejajar atau berdekatan, serta di antara unsur rupa tersebut mengandung kesamaan. Kita kembali, mana yang mempunyai simetri? Ya, yang simetri adalah yang kiri, ya. Yang simetri adalah yang kiri atau yang A. Itu yang simetri. Sedangkan yang B tidak simetri. Jadi lebih enak yang mana? Tentu lebih enak yang simetri. Ada simetri, contoh-contohnya. Ada simetri tidak harus garis vertikal atau horizontal, tetapi dia bisa juga secara diagonal. Oke, selanjutnya coba lihat gambar sebelah. Coba sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, kalian bisa lihat antara gambar yang kiri dan gambar yang kanan, gambar yang A dan gambar yang B. Apa yang ada di benak kalian? Enak yang mana kalau kalian memilihnya, ya? Nah, itu dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan irama. Kesan pergerakan sebuah objek sehingga muncul aspek dinamis dalam sebuah karya visual. Yang sebelah kiri berirama dari rendah ke tinggi, sedangkan yang B tidak ada iramanya, dia flat. Ya, begitu juga dengan musik. Kalau musik iramanya hanya do saja, ya tidak menarik. Do nggak bisa, harus ada do re mi fa sol la si do, seperti itu, berirama. Ini contohnya. Irama bisa muncul di mana? Irama bisa muncul dalam segi ukurannya berirama, besar kecil, atau panjang pendeknya berirama, atau jaraknya berirama, rapat, luas, renggang, rapat lagi, renggang lagi. Ada juga irama dalam warnanya. Apa yang membedakan irama dan gradasi? Yang membedakan irama dan gradasi yaitu sebetulnya sama, cuman penempatannya saja yang berbeda. Kalau irama, ya, 1 3 5 4 2 1 3 2 1 lagi 3 lagi gitu. Itu adalah irama. Sedangkan kalau gradasi dia bertahap, tersusun secara bertahap. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Ya. Jadi gini. Kalau irama itu gini, kalau gradasi gini ataupun gini. Oke, next, gambar berikutnya. Nah, apa yang kalian lihat di sini, ya? Apakah irama lagi? Apakah simetri lagi? Bukan, yaitu apa? Keseimbangan atau balance, di mana penempatan unsur rupa dalam satu bidang baik secara beraturan maupun acak yang menekankan aspek keseimbangan atau komposisi unsur-unsur rupa di dalamnya. Kalian pilih yang mana? Pasti kalian pilih yang A. Kenapa? Karena seimbang. Sedangkan yang B tidak imbang. Apanya yang tidak imbang? Tingginya. Ini ya. Nah, ini seimbang. Coba kalau kalian lihat ya. Ada keseimbangannya gimana? Oke, yang gambar yang ini ya, yang warna hitam itu kalau garisnya kecil maka dia tinggi, kalau garisnya dia tebal maka dia pendek. Seimbang. Coba bayangkan kalau sebaliknya, yang tinggi lebar, yang pendek tipis, pasti tidak seimbang. Kemudian yang kedua, yang segitiga. Oke, yang segitiga. Kenapa seimbang? Karena segitiga yang besar 1, yang kecil 2. Ya, kalau dibalik tentu tidak seimbang. Oke, selanjutnya ada yang warna yang cerah atau warna yang muda, dia biar seimbang maka dia dimensinya harus lebih luas daripada warna yang tua. Kalau warna yang tua dia lebih
dominan, maka nanti warna yang muda dia akan tenggelam. Oke, next selanjutnya ini apa? Coba kalau kalian lihat ya, kalian pilih yang mana? Apakah gambar A di mana objeknya saling menghadap di berbagai arah, atau yang B ke satu arah ya? Oke, ini adalah konsep kesatuan, yaitu perpaduan dari berbagai unsur rupa yang membentuk sebuah konsep ketautan dan pengingatan, sehingga menimbulkan kesan satu bentuk yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Kembali lagi, gambar A dia tidak unity, tidak satu. Ada objek menghadap ke samping, ada objek menghadap ke depan, ada objek menghadap ke samping lagi, ada yang warnanya berbeda. Kemudian sedangkan gambar yang kedua, mereka jadi satu menghadap ke depan, kesannya unity ya. Selanjutnya lagi, masih sama, apakah ini unity lagi ya? Apakah ini unity lagi? Tetapi yang satu ada yang bajunya berbeda, warnanya berbeda ya. Ini adalah aksentuasi ya. Aksentuasi yaitu penyajian unsur pembeda pada satu ungkapan rupa agar tidak berkesan monoton dan membosankan ya. Aksentuasi tuh. Coba kalau kalian pakai seragam di sekolah nanti ya, atau kemarin ketika SMP mungkin ketika semuanya pakai warna putih dan biru, pasti kalian ingin tampil berbeda daripada teman yang lain, entah di model rambutnya atau di warna apa ya, atau di model sepatunya. Nah, itu namanya aksentuasi. Kenapa? Biar kalian terlihat menonjol. Contohnya ini ada lingkaran-lingkaran ya, warnanya biru semua, ada satu yang warna kuning, pasti dia menjadi pusat perhatian. Itulah yang dinamakan dengan aksentuasi. Nah, lagi semakin sini semakin menarik ya. Oke, ada gambar A dan gambar B. Yang manakah yang paling jadi favorit kalian, pilihan kalian? A atau yang B? Sama-sama simetri, sama-sama unity, sama-sama berirama, yaitu apa? Keragaman, penyajian bahasa rupa yang seragam. Pilih yang mana kalau kalian ya? Nah, apakah yang B atau yang A? Tentu yang A ya, yang A. Kenapa? Dia menghadapnya, lihat menghadapnya dari samping, serong samping. Nah, ada pola di situ ya, ada pola di situ. Sedangkan kalau yang B kaku sekali ya, menghadap ke depan semua. Bingung nggak? Oke, terakhir kayaknya ini. Pilih yang mana kalian? Yang A atau yang B? Ini adalah dinamika penyajian bahasa rupa dengan berbagai unsur yang bervariasi. Pilih yang A dong, bervariasi ya. Nah, ini yang A. Sedangkan yang B, dia tidak bervariasi, dia kaku sekali ya. Pilih yang A, bervariasi. Apanya? Objeknya, warnanya. Coba sekarang kalian lihat ya, berbeda ya. Loh, apa perbedaan variasi dengan irama? Apa perbedaan variasi dengan dinamika? Nah, nanti kalian akan menemukan ketika kita sudah mulai praktek nanti ya. Oke, sekian untuk materi prinsip pengolahan unsur rupa dasar. Sampai jumpa di video selanjutnya.